ikan hiu masuk kolam. Ikan lumba-lumba banyak tingkahnya. Bapak Ibu yang tidak menjawab salam, moga-moga banyak anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para asatidz sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, yang saya hormati Bapak Haji Pamungkas keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Kali pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita, sehingga dengan perpaduan itu kita bisa hadir di majelis yang barokah ini untuk tholabul ilmi. Semoga nikmat ini selalu diberikan Allah kepada kita, dan semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, mari kita awali acara ini dengan baca sholawat dan fatihah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra wayang saleh salihah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada halal barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesama ka Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat.
Saya doakan yang hadir semuanya diberkahi Allah, diberi Allah panjang umur yang manfaat, badan sehat walafiat, imannya tambah kuat, ibadahnya tambah taat, ngajinya tambah semangat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra waya soleh solihah, rezeki kata halal barokah. Syukur-syukur saged damel sangune ibadah, syukur-syukur saged damel pesa Mekah Madinah, sekaligus melunasi hutang-hutangnya. Nek empun lunas hutang mana gitu. Para jemaah, kita lanjut kajian kita Wasiatul Mustafa. Kitab ini halaman 54, hadis yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisani bihi yadkhulul jannata wa yadkhulun nara fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, ma khalaqa ora dadekake sapa Allahu Gusti Allah fil insani ing dalem menungso afdola ingkang luwih utama minal lisani timbang lesan bihi sebab lesan yadkhulul jannata mlebu insan menungso ing swarga wa yadkhulun naro lan mlebu sapa insan menungso ing neraka. Fasjunhu mongko muncaraha sira ing lisan. Muncara niku maksudnya jagalah. Fa innahu mongko setuhune lisan kalbun akurun iku asu kang galak. Para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma khalaqallahu, Allah tidak menciptakan sesuatu fil insani pada raga manusia afdolan yang lebih utama minal lisan daripada lisan. Bihi yadkhulul jannah, dengan lisan itu dapat membuat orang masuk surga, wa yadkhulun nar, dan dengan lisan itu manusia bisa masuk neraka. Fasjunhu, karena itu jagalah lesanmu atau lisan. Fa innahu kalbun akur, karena sesungguhnya lisan itu dia adalah bagaikan anjing gila. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan Allah telah menciptakan sesuatu yang sangat utama di antara raga kita, yaitu yang namanya lisan. Ini bahasa kasar lisan itu. Kenapa? Harus ngarani cangkem. Nek gak dicancang gak iso mingkem. Dihalus itu nggih, wonten malih sing anu nggih. Iya, lisan, masya Allah, lisan kecil mungil,
Tapi dengan lisan itu seseorang bisa masuk surga, sebaliknya seseorang bisa masuk neraka. Nah, panjenengan kali kula mawon monggo dijogo saestu lisane. Ini kok bagaikan anjing gila. Bagaimana kok lisan seperti anjing gila? Nah, dalam arti kalau tidak dijaga, gak dicancang, itu namanya anjing gila, mudah menyakiti. Jadi gampang ngelarangnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana lisan kita ini bisa menjadikan diri kita masuk ke dalam surga? Ya, kita jaga betul. Caranya kita harus memanfaatkan lisan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah kalau berkata dengan perkataan yang baik. Nek ngomong sing apik, nek iso ngomong apik, auliyasmut, diam, menang. Jadi hanya dua pilihan untuk lisan itu sebenarnya. Pilihannya nek iso ngomong apik ya menang, sekedip-kedip tok selamat. Katanya diam itu selamat. Jadi hanya dua pilihan. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, maka diam. Nanti kudu apik terus, aslinya. Bagaimana ucapan yang baik itu, kata yang baik itu? Kata yang baik itu mengandung dua unsur. Satu, yaitu mengandung unsur zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ucapan itu baik, satu bernilai zikrullah. Jadi lisan yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu lisan yang baik, digunakan untuk berucap baik. Satu, zikrullah. Zikrullah niku eling dateng Gusti Allah. Ingat kepada Allah. Lah ingat kepada Allah itu banyak sekali macamnya. Nah, the king of zikir, rajanya zikir adalah sholat. Sholat itu rajanya zikir, wala zikrullahi akbar. Kenapa sholat rajanya zikir? Nah, zikir itu bisa dengan hati, zikir itu bisa dengan lisan, zikir bisa dengan amal perbuatan. Nah, sholat itu mencakup ketiga-tiganya. Nah, sholat itu zikir hati, lisan, juga dengan perbuatan. Di lisan kita gunakan, diantaranya satu zikir kepada Allah, sholat. Nah, sholat itu ya butuh lisan. Panjenengan sholat ya butuh muni lisannya. Ya, gak oleh sembahyang menang kedip-kedip tok niku. Ya, ada bacaan-bacaan yang harus dibaca, disuarakan di dalam sholat. Kalau tidak disuarakan tidak boleh. Di antaranya ada lima harus yang disuarakan dari sholat ini. Napa setunggal takbiratul ihram, Allahu Akbar, kudu muni. Nek mboten muni, mboten oleh. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Jadi maksud, kalau ada sembahyang kan kalau kali muni Allahu Akbar, muni tok. Harus diucapkan, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar. Itu rukun qauli namanya, ya. Jadi yang diucapkan di dalam sholat wajib. Allahu Akbar satu. Yang kedua Fatihah. Jadi
Fatihah itu harus diucapkan. Kalau di batin harus diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tapi ya kalau banter-banter, kalau banget-banget, kok sembahyang banget kan, nggak jadi imam yang buang. Saya bukan agak khusyuk. Jadi minimal bisa didengarkan dirinya sendiri. Pokoknya sampai harus mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Yang ketiga yaitu tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diucapkan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak masalah, batin tetap tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, sholawat. Baca sholawat. Terusin dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Itu dibaca, disuarakan. Dan terakhir yang kelima, salam yang pertama. Salam tengok kanan itu wajib hukumnya. Rukun qauli wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan wajib. Kalau yang tengok kiri sunnah, tidak dibaca tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau kamu nih sunnah, tidak apa-apa. Tahun 2024 di muka sudah 2025. Jadi wajib itu yang salam pertama, salam kedua sunnah. Jadi zikir kepada Allah, lisan kita supaya kita termasuk berucap baik dan bisa menghantarkan kita menuju surga. Di antaranya adalah zikir berupa sholat. Di samping sholat baca Al-Quran. Jadi lisannya dipakai untuk sholat, kemudian dipakai untuk baca Al-Quran. Quran diwaca 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Dan itu diwawas. Syukur-syukur hafal boleh. Kulhu pintel dibaca dan sebagai zikir pada Allah. Nek panjenengan sholat itu berarti curhat kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu kita sedang curhat kepada Allah. Sering sholat berarti sering curhat. Kalau baca Al-Quran berkomunikasi kepada Allah, ngerumpi omong-omongan. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran berarti kita sering berdialog, sering omong-omong kali Gusti Allah. Jadi lisannya digunakan untuk baca Al-Quran. Untuk anak sakit Quran itu dengan wiritan. Al-Qurannya dipakai wiritan. Jadi ada surat-surat tertentu yang kita hafal. Surat-surat pendek atau surat-surat panjang atau surat-surat yang istimewa. Soalnya banyak surat yang istimewa di dalam Al-Quran. Maksud surat Yasin yang panjang waos niku, dalam satu riwayat siapa yang baca surat Yasin 1 kali sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. 1 kali baca Yasin sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Nah, itu sampai pun demi khatam Al-Quran 10. Dan syukur-syukur hafal dipakai wiritan. Ada wiritannya mojo
Yasin hebat. Berapa ayat itu? 83. 83. Masya Allah, Masya Allah. Kulo delok niku koyo apal ngoten kulo delok. Panjenengan niku. Ya. Nek bareng koyo apal ngoten ya. Tapi nek izin ya diusahakan hafal. Mungkin nek panjenengan pun hafal paling 5 menit baca Yasin. Nanti baca buatan 5 menit, paling lama ya 7 menit paling lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama 5 menit selesai. Buat siapa? Sampai di rahasia. Alhamdulillah. Ini rahasia. Siapa yang hafal surat Yasin, manfaatnya banyak sekali. Di antaranya nanti kalau sakaratul maut tidak terasa. Soalnya kula wis semerti apa sudah menita ini. Jadi ada seseorang yang hafal Al-Quran, beliau meninggal dunia ternyata gak ketok belas, nyawa keluar tuh sampai gak kelihatan. Padahal tak delok terus tak tahu sih, aku sih mau mati, gak kelihatan. Nah, ayahnya teman saya itu bisa masuk Ka'bah gara-gara ya wiridannya surat Yasin. Surat mana yang apa tadi? Waqi'ah. Nah, surat Waqi'ah ini sakit ya hafal panjenengan. Suratul Ghina itu surat kaya, surat sugih. Jadi siapa yang baca Waqi'ah, pakai diwirid Waqi'ah, istiqomah baca Waqi'ah, la yusibu faqrun fid dunya, tidak bakal melarat hidup di dunia. Suke duwe wono ae. Boleh utangnya kok gampang. Surat Waqi'ah ya paling 4 menit kalau dibaca, kalau hafal 4 menit surat Waqi'ah. Tambah malih surat Ar-Rahman, tambah malih surat Al-Mulk. Al-Mulk, itu 3 menit kalau Al-Mulk. Al-Mulk, ya, 3 menit. Al-Kafi itu bawa di gue. Kalau dari ngapal Al-Kafi. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dengan baca Al-Quran, kemudian kalau surat yang panjang-panjang, surat pendek-pendek, Al-Ikhlas, Trikul, surat Trikul, Masya Allah. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Wah, risiko aja. Tak apa-apa, ini aku mawon. Oh, ini aku mawon pun terikul 10 nih bang. Dibaca itu zikir kepada Allah dengan baca surat Al-Ikhlas. Banyak sekali. Kemudian ayat kursi diusahakan hafal ibu-ibu, ya. Ayat kursi hafal. Di dalam hadis Nabi, siapa yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, baca 1 kali setelah sholat 5 waktu, dijamin masuk surga. Jadi ayat kursi. Kenapa? Kursi. Nah, kursi. Ayat kursi. Jadi berzikir kepada Allah melalui Al-Quran.
Kemudian bisa berzikir kepada Allah dengan baca sholawat. Banyak bersolawat Nabi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa sehari tidak kurang dari 100 kali. Jadi diusahakan sehari tidak kurang dari 100 kali. Syukur-syukur 1000 kali sehari. Jadi sholawat. Kemudian baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa juga begitu, sehari jangan sampai kurang dari 100 kali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala Nabi Muhammad ada di situ, ya. Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala kaum itu banyak beristighfar kepada Allah. Siapa yang banyak baca sholawat, siapa yang banyak baca istighfar, maka akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata moco sholawati, kata moco istighfar, ya. Ibu termasuk wiritan suki gitu. Ya. Makanya sampean kalau lu gak suki lu keliru, ya. Keliru pol, ya. Rumusin pun kata, rumusi suki pun kata, lewat wiritan sakit. Kemudian juga berzikir kepada Allah itu bisa dengan melalui banyak berdoa. Kata dungane, kalau bisa mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita hafal doa-doa yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti sakit apa? Mapan sari, rutungane. Ya apa tungane? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Jadi lakoni. Nanti sebelum tidur kita sudah berzikir Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Syukur-syukur didahului dengan baca trikul, ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan di telapak tangan. Jadi baca makan sari. Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai di bawah sampai An-Nas bau ditiupkan. Setelah ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh. Bukan. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan jin, manusia, makhluk-makhluk lain, ulo, kalau jengking, dilindungi dari itu, termasuk dari hasutnya manusia, dilindungi. Ada buat melakukan apa tadi? Sudah. Kalau kadang-kadang nopo setiap hari, kadang nailing, nailing, itu hal-hal yang kecil dilakukan. Ini zikrullah. Nah, terus ditambah malah ini kalau mau sebelum tidur kita baca ayat kursi. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi maka akan dilindungi oleh Allah, dirinya, kemudian yang ada di dalam rumah itu, termasuk harta-hartanya, semuanya dilindungi Allah. Dilindungi dari apa? Dari bahaya, ya. Termasuk dijogo kalau bisa autonya gak sampai hilang, insya Allah. Ini hilang berarti lali gak mau jual kursi. Dan kemudian syukur-syukur ditambah malih kados istri Kanjeng Nabi, dipesen Kanjeng Nabi, wahai istriku Aisyah, kalau mau tidur, satu, sebelum tidur hendaklah apa nih?
diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Hendaklah kamu mendapat syafaat Rasulullah, syafaat Nabi. Hendaklah kamu sebelum tidur haji dan umroh. Ya apa itu? Di antaranya adalah baca itu tadi terikul, baca terikul ya. Ini sakit terus Kanjeng Nabi kalau mau tidur, oke, khatamkan Quran dulu. Ada satu, khatamkan Al-Quran. Yang kedua, kau harus mendapat syafaat para nabi. Yang ketiga, orang-orang Islam semua rela dengan kamu ya. Kemudian yang keempat, engkau ibadah haji dan umroh sebelum tidur. Dikandani ngoten nggih lenger-lenger. Kapan tuh? Nah, kapan tilem meniki Kanjeng Nabi ngoten niku. Nah, niku baru akhirnya dibejani Kanjeng Nabi, kau khatamkan Al-Quran, berarti sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian supaya dapat syafaat baca sholawat 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kemudian supaya mendapat ridhonya orang Islam seluruh dunia, maka baca istighfar 3 kali. Kemudian haji dan umroh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Dengar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, diusahakan kita tahu bisa doa-doa mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan nanti tilem dongo, mungkin tangi turu gitu mau. Bu, tangi tilem dongo ya napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada itu dongane tangi turu. Mari dongo durung turu dadak bapakne arek teko. Ono dongane mari, ya apa dongane? Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ditungani musir setan. Ndonga ngoten. Insyaallah alhamdulillah. Nah sampeyan dongane ngoten. Iya nek gak iku mang gunduru. Gunduru rupa-rupa bojo penyak. Nek gak didongani iso. Soalnya tak wonten ceritane wonten niku. Men ono sing mendo-mendo bojone. Nah kane didongani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok gak nyingkir berarti bojoku. Habis bangun tidur berdoa, terus kamar kecil juga berdoa, ya. Nang sedeng donga, yang dungane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Jangan lupa kaki kiri, kaki kiri. Nanti kalau keluar berdoa dengan kaki kan. Kenapa sering terjadi jatuh di kamar mandi, meninggal di kamar mandi? Kenapa sering terjadi itu? Di antaranya karena tidak melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak berdoa, atau mungkin tidak kaki kiri dulu, ya. Kaki kanan didulukan. Loh, kenapa kok kaki kiri kok nggak kaki kanan? Ternyata menurut penyelidikan, kaki kiri itu lebih kuat menahan daripada kaki kanan. Ayo buat pundi, sikil kiwa kali tengah, buat pundi.
Menurut penyelidikan itu, oh niki wong Jepang niki sing ngene, mangka iso-iso ke Jepang. Oh ternyata kaki kiri yang lebih kuat daripada kaki kanan untuk menahan. Makanya sepeda motor niku jaga nih dari pundi. Oh iya, niku ilmu nih dijogo wong Jepang. Oh makanya napa niku jaga nih sepeda motor niku. Sambil ngene wong. Niku ndelok ilmu niki. Aduh. Sampai tuh mau jaga gini tangan. Itu lagi. Iya, jadi kaki tumpuan kaki kiri itu lebih kuat daripada kaki kanan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nek saged ndonga iku nggih. Keluar rumah juga begitu doa. Ya napa dongane keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Sampe medal nggih, ndonga. Allah kan wis pokoke colok tenan. Nek ndonga hati keluar rumah berdoa. Lebih-lebih kalau masuk rumah berdoa nanti. Masuk rumah berdoa ada yang sing ndadekno rezeki lancar niku. Di antaranya siapa yang masuk rumah kemudian mengucap salam. Salam. Setelah mengucap salam kemudian salam ke Kanjeng Nabi. Salam ke Rasulullah. Kemudian pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono wonge kan wonge tetap salah. Nek betul wonten wonge ditambah assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian masuk baca atau baca sholawat boleh, atau assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian baca Al-Ikhlas 1 kali. Dan lebu maniku niku nek kepingin rezekine lancar. Mboten seret. Itu niki pun dilampahi oleh para alim ulama, sudah praktek. Jadi siapa yang masuk rumah mengucapkan salam, kemudian bersolawat untuk Nabi, kemudian baca Al-Ikhlas 1 kali. Hal-hal yang kecil-kecil jadi kunci. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi lisan ini ternyata bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Tiada hari tanpa pahala sebenarnya hidup ini. Di lisan itu mengerti. Kemudian ucapan yang baik di kurwa itu bisa berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Kalimat yang bagus yang nomor 1 yang tingkatannya tinggi adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan siapa yang baca la ilaha illallah tembus dodone, konsentrasi namun tenggusi Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kalau sampai akan riyen nek pas maca tahlil diusahakan yang mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman di kali la ilaha. Awe omong-omongan, nek konsep ya. Jadi kalau bisa pas zikir, pas tahlil itu dibaca dengan konsentrasi.
Dan jadi bisa dengan kalimat tahlil atau juga kalimat-kalimat thayyibah berupa asmaul husna. Kanjeng Nabi dawuh ing ngartosipun, barang siapa yang hafal asmaul husna dijamin masuk surga. Oh, mari. Mau boten sembahyang ya nopo, tapi hafal ya swarga. Tetap jaminannya surga. Cuma ya di kondisi ya nggak sembahyang ya. Ya di kondisi ya. Surga itu bagi mereka yang tidak punya dosa ya. Kalau masih punya dosa ya mampir di sini. Cuma akhirnya tetap masuk ke dalam surga. Makanya nek saged apal asmaul husna. Mbon apal ibu ini? Nek ningali berarti gak apal ya. Oh, berarti belum. Barang siapa yang hafal, belum ada hafal ya. Asal rutin mas asmaul husna ibu. Ya. Ibu itu ada asmaul husna. Ini mungkin. Nah, ini saya hafal itu. Lagunya macam-macam, monggo biasanya ini sekolah ini ya ada pun hafal kabeh, suatu kabeh ada mungkin. Wonten sing nas'aluka ya man huwa mauladi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul qudus salamun mu'minun muhaiminul azizul jabbar. Nah, nggih, iku nek saged dinyanyikaken mboten napa. Gamel wiritan. Masa ambek mojo asmaul husna. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ucapan yang baik yang bisa menghantarkan menuju surga itu cirinya satu, zikrullah, iling tenggene Gusti Allah. Salat, baca Quran, sholawat, istighfar, doa, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ku ajak-ajak nang kebagusan, nyegah nang keelekan dengan menggunakan lesan kita. Diomongan sing bagus berupa praktek, berupa nasihat. Ucapan-ucapan yang baik itu diantaranya berupa amar ma'ruf nahi mungkar, berupa nasihat, nasihat kebaikan. Kemudian bisa ucapan yang baik itu puji-pujian, ngejokno. Alat perekat kasih sayang itu diantaranya itu pujian-pujian. Ucapan yang baik, seneng ngejokno. Bapak-bapak kudu seneng ngejokno ibu-ibu, bisa balik ngoten. Ben seneng, ayo dijokno. Bapak-bapak jangan bakhil-bakhil memuji istri. Ayo sing wedok dijokno. Di kolah tercantik di dunia ini. Pret, maksudnya pret seneng. Awet itu dijokno niku seneng, nggih Bu nggih. Cuman dijokno janjeni tok seneng. Di awet duwe akeh tak tukokno kalung sampai kesuk ndangak sampai. Kalau ayo dijokno. Jadi ucapan berupa pujian ngejokno. Ucapan yang baik lagi berupa ucapan salam. Itu ucapan yang baik. Itu ucapan penduduk surga. Salam, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Ketemu teman, assalamualaikum. Doa selamat. Kemudian ucapan yang baik lagi diantaranya kata maaf.
Di rumah tangga itu kalau bisa kata maaf jangan sampai sepi, ya sepuro. Kadang-kadang ngono sih bapak nara gak tau ya sepuro makne sak balike ngoten. Oleh gengsi. Kira mboten? Nggih. Nek riyo tok ya sepuro. Kalau bisa jangan hari raya tok aja sepuro ya, setiap saat ya. Kemudian ucapan yang baik lagi berupa ucapan terima kasih, matur suwun. Nek dikei apa matur suwun kepada siapa saja, tanda syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai berterima kasih, ditambah nikmatmu oleh Allah. Matur suwun. Ibu-ibu ngoten sering matur suwunan bapaknya rare. Sabari ini ngoten. Ibu-ibu nek asal bayaran ya nggih matur suwun. Nggih. Nggih, Pak. Ibu-ibu nek dikei bayaran matur suwun ta mboten, Pak? Untuk namung manungsa. Dek, gajian dek ini. Wes nek ngono gak cukup. Gak cukup. Penonton, terimalah, kemudian ucapkan alhamdulillah. Terima kasih cintaku, kasihku, sayangku. Marungoten iyalah Jerman dijejer suwe Kak. Duit Jerman. Tapi cek lali matur suwun. Bapak-bapak nggih ngoten nek dipun paringi ibu-ibu nggih matur suwun. Paringi napa mawon kudu matur suwun. Bapaknya arek nggih matur suwun Bu, sampean paringi. Terus ya nopo? Ya boleh kata matur suwun belas ya. Nah ini main drama tetap Bu. Ya Allah. Makanya rasa-rasa nggak tahu nawani ya. Makanya nggak tahu ditawani, nggak tahu matur suwun belas jelek kata. Astagfirullahaladzim. Tadi ucapan terima kasih, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah yang termasuk ucapan-ucapan yang baik yang bisa menghantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh yang dirahmati Allah, nah, yang terpenting bagi kita semua supaya apa yang kita ucapkan itu selalu bernilai baik, maka diusahakan sebelum kita berucap sadurunge ngomong kudu dipikir dhisik. Satu, niatnya. Bagaimana niatnya? Kita mengucapkan itu niat kita apa? Niat kita harus bagus. Kemudian apa yang kita sampaikan diusahakan harus bagus, benar ya. Kemudian dipikirkan dampaknya. Saya mengucapkan begini, bagaimana dampaknya ya. Diusahakan dampaknya dampak yang bagus. Para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata lisan ini Masya Allah ya. Dengan mengucap kita bisa masuk surga. Dengan satu ucapan saja orang yang dosanya banyak bisa habis dosanya hanya karena ucapan. Contoh orang yang masuk Islam, orang yang masuk Islam itu dengan mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya terkikis seperti bayi seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibu. Gara-gara lisan. Ada yang gara-gara lisan yang haram-haram berubah jadi halal, bahkan berpahala besar. Contohnya menikah, ijab kabul. Nah, ini dengan ucapan. Gara-gara ucapan itu sakit menghalalkan yang haram.
Saderenge ijab kabul ndelok tok dosa. Nggih. Ndelok tok dosa. Demek dosa. Mek tambah dosa. Pemane nutuk nemen dosane. Tapi begitu qabil tu nikah wa tazwija bil mahril mazkur, yang haram-haram tadi berubah menjadi halal, bahkan pahalanya besar. Durung rapi ndelok dosa mari rapi, memandang saja rahmat Allah dikucurkan. Jadi bapak ibu delok-delokan itu rahmati Gusti Allah mudhun. Andane bapak-bapak pun bakhil-bakhil delok ibu-ibu. Ayo bojone dhewe didelok. Wah, bos Mas delok ae Mas. Iya iki sampe tak delok, masyaallah dhewe. Tambah suwe tambah. Tambah brot. Nggih, nek wis tambah tuwa aja, muni tambah tuwa tambah. Wis pokoke dijono nyek jenenge. Pemandang. Dereng dadi bojo demek dosa. Mari dadi bojo demek niku ganjaran. Demek tok dereng merekes ya. Demek tok dosa merokoli. Ya. Memegang saja dosa-dosa berjatuhan dari ujung jari jemari. Kan kalau oleh bakil-bakil tidak bagi bojo Pak sampai jadi dosa yang merokoli kabeh. Begitu juga selanjutnya, seterusnya begitu. Lu gara-gara lesan. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kemudian berikutnya yang terakhir, gara-gara lesan juga seseorang bisa masuk ke neraka. Ya ngopo lesan kok iso mlebu nang neraka niku. Bacanya ada kata-kata apa itu? Mulutmu Adalah harimau. harimau ya. Mulutmu harimau. Ada lagi pepatah apa itu? Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat harus dicari? Lidah ini memang sangat tajam. Nah terus si rumah irama ini ya Mas, kalau roda novel irama biar. Saudara, waktu nyanyi rumah irama tentang lidah itu, ya boleh. Ya boleh. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Di rumah irama. Para jamaah yang dirahmati Allah, lesan bisa mengantarkan kita menuju neraka. Di antaranya, kalau lisan kita itu mengucap ucapan yang bisa membuat kita syirik. Yang kedua, membuat kita bisa murtad, na'udzubillah. Kemudian ucapan-ucapan yang membuat kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak pernah tepat, kalau dipercaya berkhianat. Kemudian lesan digunakan untuk ghibah, rasanya. Biasanya senang rasa-rasa bapak-bapak gitu nih. Nah ibu-ibu gak kena dibahas, gak ngerasain dasar ngeluh. Jadi ghibah, buat dosanya ghibah itu sama dengan makan bangkai saudara sendiri, mencela, memfitnah, namimah, adu domba, mengumpat, menghasut, berkata keji, berkata kasar, berkata kotor, berkata pedas, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan seseorang tergelincir
menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nulan panjenengan saya saged ginakaken lesan iki sarana sae. Amin ya rabbal alamin, sehingga bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak zikir kepada Allah dan banyak amar ma'ruf nahi munkar. Para jemaah sekiranya ini yang dapat kita kaji, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang tanya tak Bu? Beruntung alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.